Kak Wiwi. Alhamdulillah sudah ada 29 orang ya yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, boleh kita kenalan dulu dari mana, terus asalnya dari mana, sama namanya. Di sini ada yang udah pernah ikut kajian kita nggak ya? Atau udah pernah semua nih? Belum Kak, masih perdana. Oh, baru pertama kali ya. Bunda siapa ini? Cut Salam kenal, dari Bunda. Bogor. Salam kenal Mbak Wi. Salam kenal, perkenalkan saya Wiwit, CS dari Masjid Al-Aruf Mulia dan juga CS dari Rumah Tahfiz Al-Aruf Mulia. Ini ada Bunda Sri Wahyuni. Nih Bunda Sri Wahyuni sering ikut kajian ya, santri kita ini, santri jadi Hafiz Quran. Selamat malam Bunda, apa kabar? Masih di mute Bunda? Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pergi tuh, masih belum ganti. Oh, Takut ketinggalan. sehat ya Bunda? Iya, Alhamdulillah. Terus dari ada Lampung. Kak, dari Lampung. Ada Kak Mia nih. Kak Mia dari mana Kak Mia? Dari Bogor. Masya Allah, baru pertama kali ikut ya? Iya, Masya Allah, salam kenal Kak. salam kenal. Ikut kajian sama anaknya ya? Izin dulu. Terus ada Kak Sintia. Kak Sintia. Apa kabarnya Kak? Kak Sintia. Oke, siapa lagi ya? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Kak Wiwit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Udah lama nih, nggak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hmm, baik. Alhamdulillah. Bunda Ai. Iya, Oh, sehat-sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Mas. Ya. Karena Izin off waktu dulu sudah sebentar. menunjukkan, Ya. ah, ah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 8:05 WIB di sini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi berkumpul di kajian kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah bergabung di kajian malam hari ini. Semoga dapat kajian malam kita hari ini dapat memberikan manfaat kepada ayah bunda semuanya, dan juga semoga menjadi eh, semangat gitu ya untuk menjadi orang tua yang teladan bagi anaknya gitu. Baiklah, pada malam hari ini kita kembali di kajian spesial ya, spesial parenting kita pada malam hari ini dengan judul orang tua. Kajian parenting kita pada malam hari ini yang berjudul Res, tolong Ibu ambil jilbab Ibu itu. ada yang tahu nih Nah, judul pada malam hari ini? sekarang kalau disuruh cepat jalan. Kan Ibu suruh Ya, Faris. Ambil jilbab. tolong admin yang lain boleh di mute dulu. Nah, kajian kita pada malam hari ini berjudul Keteladanan Orang Tua dalam Kesolehan. Dan Masya Allah ya, kita pada malam hari ini bintang tamunya gitu ya, sangat luar biasa, seorang ibu dari 5 hafiz Quran, 5 anak hafiz Quran gitu ya, owner dari At-Taqwa, seorang praktisi
parenting atau praktisi rumah tangga gitu. Ustazah Nunung Husnul Khotimah. Ada yang sudah pernah ikut kajian dari Ustazah Nunung? Belum semua kayaknya ya. Belum. Belum ya. Di sini sudah ada Ustazah Nunung belum ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah Nunung gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ustazah. Amin. Suara saya jelas? Jelas Ustazah. Baiklah, karena Ustazah Nunung sudah ada di majelis kita, mari kita mulai saja. Untuk Ustazah Nunung, kami persilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu, kayaknya sih saya dulu udah pernah ya, ada Kak Gelis nggak di sini ya? Apa sama yang pernah saya kasih dulu Kak Wiwit, majelisnya. Dulu mungkin tentang parenting Quran ya, nggak tahu orangnya sama atau tidak. Ya, jadi Iya, eh, Ustazah. tapi yang minta dulu Kak Gelis, jadi saya pikir orangnya sama. Nah, sekarang insya Allah berbagi sharing saja tentang bagaimana kita sebagai orang tua, kalau orang kita ingin punya anak yang soleh dan solehah. Abdullah Nasiruwan dalam bukunya ya, Mendidik Anak Secara Islam ya, ada beberapa metode pendidikan anak ya. Pendidikan anak yang pertama dengan pengajaran ya, kemudian yang kedua dan kebiasaan ya, kemudian yang ketiga dengan keteladanan. Nah, keteladanan ini merupakan cara mendidik yang sangat berbekas ya, karena itu yang akan dilihat oleh anak. Kemudian dengan kita bisa memberikan penghargaan ataupun hukuman jika anak melakukan suatu kesalahan. Udah kelihatan slide-nya? Kelihatan enggak? Sudah. Saya bacakan. Nah, karena merupakan keteladanan itu ya, keteladanan orang tua, mencontoh yang merupakan salah satu metode pendidikan yang tidak boleh kita abaikan ya, karena metode ini metode yang sangat berbekas kepada anak ya, sangat berbekas kepada anak. Oh, ini sekilas tadi sudah disampaikan. Nah, ini sedikit tentang anak-anak ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Setoran, saya katakan setoran saja ya, 30 juz. Yang nomor 1 sampai nomor 4 di usia SMA. Yang nomor 5 di usia SD kelas 9 tahun. Nah, yang paling mungkin memang yang SD ya. Jadi untuk di Kalbar yang SD ini, Alhamdulillah sudah 5 tahun berturut-turut mewakili di Kalbar untuk kejuaraan MTQ nasional. Nah, sekarang apa sih maksudnya teladan? Kita membahas teladan. Apa sih sebenarnya teladan itu? Ya, kita bisa lihat ya, dari kamus ya, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan atau sifat. Jadi kalau misalnya ada perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh, tidak bisa dikatakan teladan. Ya, misalnya ketekunannya menjadi teladan bagi kawan-kawannya. Misalnya kita eh, punya anak ya, anak tuh kita bisa tanya dari anak kita siapa temannya yang rajin. Nah, eh, jadi kalau ada temannya atau dia menjadi rajin di sekolah dan di kelas dan itu menjadi contoh kebaikan untuk kawan yang lain, nah itu kerajinannya itu menjadi teladan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, ya. Tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Arti lainnya dari teladan adalah contoh, ya.
contoh, misalnya, oh ini rajin, oh ketekunannya menjadi teladan. Oh ini apa suka bersedekah, ya sedekahnya menjadi teladan. Oh ini suka puasa, puasanya menjadi teladan. Memberikan keteladanan yang baik merupakan metode pendidikan paling membekas pada anak. Nah, ini dalam buku Abdullah Nasiulwan, saya suka sering menyampaikan. Di sini ada nggak ayah ibu yang pernah membaca buku Abdullah Nasiulwan ya? Itu merupakan buku parenting paling dasar lah ya untuk pendidikan anak dalam Islam. Nah, di sini saya menyampaikan cermin keteladanan dari Al-Fatihah. Mengapa saya di sini ngambil dari Al-Fatihah? Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang semua muslim hafal, betul kan? Ya. Ada yang tidak hafal Al-Fatihah? Hafal semua ya kan? Ya. Jadi Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang kita wajib hafal. Ya. Kalau kita tidak hafal, muslim tidak hafal, otomatis dia nggak bisa melakukan kewajiban dari sholat ya, karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang merupakan rukun sholat. Nah, kita menghafal Al-Fatihah, apakah kita sudah benar-benar beresapi memahami apa yang kita baca setiap hari ya, dari Al-Fatihah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Allah ya harus tahu ya maknanya semua nih. Ar-Rahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan puja kepada Allah ya. Jadi kalau kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita berupaya memulai segala sesuatu itu dengan basmalah ya. Jadi begitu juga kita mendidik anak mulai dengan basmalah, makan, minum dengan basmalah, semua aktivitas dengan basmalah. Kita mencontohkan seperti itu pada anak supaya anak pun terbiasa melakukan semua aktivitas kebaikan itu dengan basmalah. Kalau kita memulai semua aktivitas dengan basmalah, insya Allah aktivitas itu bernilai ibadah ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita terbiasa betapa banyak sekali nikmat yang ada pada diri kita. Betapa banyak nikmat tidak bisa kita hitung, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya suatu hal yang niscaya, suatu hal yang harus kita untuk selalu bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, karena alhamdulillah itu berarti kita memberikan segala puji kita kepada siapa? Kepada Allah. Mengapa kita memberikan kepada Allah? Karena Allah itu merupakan Rob alamin, Robnya kita semua. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur hidup kita, ya Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan kepada kita kesembuhan, yang memberikan jodoh, yang memberikan semua nikmat itu yang kita tidak bisa hitung ya. Makanya kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Dan rasa syukur ini juga harus kita senantiasa sampaikan kepada anak-anak kita ya kan, supaya anak-anak kita dalam melakukan amal kebaikan lebih berdasarkan karena rasa syukurnya kepada Allah ya. Nah, termasuk misalnya kalau kita ngajarkan anak kita sholat atau sebagainya, paling baik adalah pendekatannya dengan mengajak anak, karena kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang amat banyak, makanya kita wajarlah kita harus beribadah kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah. Allah mengulang kembali dalam surah Al-Fatihah ini ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini sudah ada di ayat pertama ya. Tetapi kemudian Allah ulang kembali di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini harus teresapi terus di kita ya, bahwa betapa kasih sayangnya Allah sama kita ini sangat luas ya. Jadi orang yang memahami benar Ar-Rahmanir-Rahim, dia akan selalu optimis, selalu prasangka positif kepada Allah ya. Begitu juga dalam kita ngelola rumah tangga, mendidik anak kita, selalu kita prasangka positif kepada Allah ya. Karena rahmat Allah itu amat luas. Ya. Kalau kita dikasih ujian, kita akan merasa ujian itu adalah sebagai untuk menghapuskan dosa, untuk lebih meningkatkan kedekatan sama Allah dan sebagainya. Jadi kita selalu bisa berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah. Kemudian di ayat keempat, Maliki Yaumiddin, ya. Penguasa hari pembalasan. Ya. Jadi dengan kita ingat terus tentang Malik Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah ya. Berarti kita paham bahwa nanti di akhirat kita akan dihisap ya, karena ada Allah yang menguasai hari pembalasan.
Jadi kita berusaha dalam mengelola rumah tangga, dalam mendidik anak ya, bahwa nanti akan dimintain pertanggungjawabannya di akhirat ya, akan dimintain. Jadi apakah anak itu kita biarkan seperti air mengalir ya? Kalau air mengalir itu kan kadang-kadang bisa juga mengalirnya ke jurang, bisa juga mengalirnya ke comberan, atau kita tidak membiarkannya seperti air mengalir, tapi kita arahkan agar mengalirnya ke tempat yang baik-baik saja ya, agar bermanfaat untuk yang lain. Jadi ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita memberikan keteladanan yang baik atau tidak kepada mereka. Ya, Malik Yaumiddin. Iya karena dua iya karena stain. Ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongannya. Jadi dengan ini ya kita menjadikan ya mentarbiah anak, mendidik anak dan sebagainya itu sebagai suatu ibadah kepada Allah. Ya, jadi kita tidak mengeluh, kita berusaha memanfaatkan momen itu sebaiknya ya. Wa iya akan nasta'in dan kita selalu jangan lupa yang akan menolong kita itu adalah dengan doa-doa kita ya. Kita mohonlah kepada Allah ya karena Allah itu doa itu merupakan senjatanya orang mukmin ya. Kita tidak bisa menjadi apapun kalau tanpa pertolongan Allah. Kayak kami alhamdulillah lima anak. Selesai 30 juz ya ada yang dengan walaupun mungkin yang berbeda itu tidak bisa terjadi kalau tanpa pertolongan Allah ya. Jadi Masya Allah ya doa-doa ya harus kita panjatkan ya doa yang ada di Al-Quran adalah doa yang terbaik ya banyak sekali doa di Al-Quran ya jadi upayakan sedikit-sedikit kita pelajari, sedikit-sedikit kita hafalkan, sedikit-sedikit kita pahami sehingga kita bisa lebih banyak um, me- memohon Allah dengan doa-doa tersebut ya. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menunjukin kepada kita jalan yang lurus ya. Yang jalan yang lurus, jalan untuk membuat kita dan keluarga kita menuju jannah. Ya, karena tujuan utama kita, visi utama kita adalah menuju jannah ya. Seperti dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin menjadikan diri hamba dan keluarga hamba terhindar dari api neraka. Jadi tunjukilah jalan yang lurus itu. Ya. Untuk tunjukin jalan yang lurus, Allah sudah jawab sebenarnya dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu tuh jalan yang lurus Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian untuk jalan yang lurus juga Allah ngasih resepnya di ayat ke-7 ya. Kita minta setiap hari kepada Allah jalan yang lurus ya. Ihdina itu jalan yang lurus, petunjuk. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepahaman kepada kita mana yang benar yang salah dan Allah juga agar memberikan kepahaman kita agar kita bersemangat untuk melakukan yang benar itu dan kita juga bersemangat untuk meninggalkan yang salah ya. Jadi untuk ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita mendapatkan jalan yang lurus? Allah sudah memberikan contoh. Allah sudah memberikan contoh uh, jalan lurus seperti apa ya. Ternyata Allah memberikan resepnya kepada kita di ayat ke-7. Ya. Selain tadi di Al-Baqarah dari kali kita fi jalan yang lurus adalah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah juga memberikan resep jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim ya. Jalan yang lurus adalah jalan seperti jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Nah, ini sebenarnya harus kita minta kita harus tahu nih oh an'amta alaihim itu apa ya. An'amta alaihim itu apa? Kita minta setiap hari kepada Allah minimal sehari 17 kali di sholat-sholat kita yang wajib, belum lagi sholat kita yang sunnah, belum lagi zikir pagi sore, belum lagi kita baca Al-Fatihah di waktu-waktu tertentu ya kan. Tapi kita harus paham, kita nih minta siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Mungkin boleh ya tulis ya, siapa sih orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka tuh siapa aja gitu. Mungkin di sini ada yang udah tahu ya, boleh tulis di chat ya. Siapa saja sih yang
Allah telah beri nikmat kepada mereka ya. Jadi eh, ini merupakan eh, bocoran yang Allah berikan kepada kita gitu bahwa kita eh, minta an'amta alaihim, jalan yang lurus adalah jalan yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Ini bocorannya dalam surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat 69 ya. Jadi orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka ya. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ada dalam surah An-Nisa, An-Nisa ayat 69 bukan ayat 69 ya. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim ya. Jadi mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ya. Minan nabiin ya. Jadi an'amta alaihim ada 4 ya. An'amta alaihim. Jadi kita harus tahu nih, kita berdoa sama Allah setiap hari, minta kepada Allah an'amta alaihim, tapi kita nggak tahu an'amta alaihim itu apa ya. Kita minta petunjuk kepada Allah, eh, diberi jalan yang lurus supaya kita bisa membawa kita dan keluarga kita ke surga, ya kan? Eh, apa Allah kasih resepnya dengan zalikal kita bula raiba fih. Wah, kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga dengan an'amta alaihim, jalan yang lurus itu jalan seperti yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 69 ini Allah jelaskan an'amta alaihim itu siapa. An'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin. Jadi yang pertama an'amta alaihim itu para nabi ya, para nabi. Jadi makanya kita harus meminta melihat contoh para nabi. Kemudian para siddiqin, siddiqin ya orang-orang yang benar ya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid ya. Kemudian wassolihin, orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo. Yang demikian itulah teman-teman sebaik. Nah ini yang kita doa kepada Allah ya, minta supaya kita seperti an'amta alaihim ini ya. Nah, nafta lain kita bahas sedikit satu-satu ya. Kalau panjang lebar nggak akan cukup 1 jam juga nggak cukup ya. Jadi kita bahas bercermin dari para nabi. Gimana sih caranya kita untuk menjadi orang soleh ya? Kita bercermin kepada nabi ya untuk mendidik anak-anak kita. Misalnya ya, misalnya mereka itulah para nabi ya. Apa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat manusia. Jadi kita memang ya untuk minta petunjuknya itu contohnya di antaranya adalah para nabi, karena para nabi itu sudah jelas benar ya, sudah jelas mendapat petunjuk kepada Allah, maka kita tinggal ikuti petunjuk mereka ya. Eh, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah ada berfirman ya, adibu auladakum ada salasi hisolin, ajarin anak kalian atas 3 hal ya. Yang pertama ya, untuk cinta kepada nabi-nabi kita, kemudian untuk cinta kepada keluarga nabi dan untuk membaca Al-Quran ya. Jadi memang kita eh, dalam hal ini untuk menjadi contoh yang pertama ya, kewajiban sebagai orang tua adalah ya, kewajiban sebagai orang tua harus memberikan kisah-kisah para nabi kepada anak-anak. Mengapa di Al-Quran, isi Al-Quran sebagian adalah tentang kisah-kisah, bukan tentang dongeng. Karena kisah-kisah itu sangat manfaat ya, sangat manfaat ya. Jadi apa banyak hikmah yang bisa diambil, ya, hikmah perjuangan, hikmah kesederhanaan, hikmah kesolehan. Nah, semua itu ada macam-macam hikmah-hikmah kebaikan itu bisa kita lihat dari kisah-kisah para nabi yang ada di Al-Quran. Misalnya ya, kita nggak sebut semua karena banyak yang di Al-Quran ya. Misalnya keteladanan dari bapak para nabi, Nabi Ibrahim ya. Misalnya untuk masalah keluarga, ya, keteladanan dari Ibrahim itu apa? Yang pertama memilihkan ibu terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita ingat kisah di Al-Quran itu ada kisah suami istri yang tidak soleh, ya. Siapa tuh yang suami istri tidak soleh di Al-Quran? Nah, ya, saya nggak tahu nih panitia nanti ada ngasih hadiah nggak yang jawab-jawab gitu.
Ya, ada misalnya kisah suami istri yang tidak soleh, ya kemudian ada kisah yang suami soleh, istri tidak soleh, ada kisah istri soleh, suami tidak soleh, dan juga ada kisah yang sama-sama soleh. Nah, kalau kisah sama-sama soleh diantaranya kisah Nabi Ibrahim dan istrinya. Jadi, keteladanan yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim yang pertama adalah memilihkan ibu terbaik untuk anaknya. Jadi ini nanti yang masih gadis, cari ayah terbaik, yang masih bujang ya. Tapi yang udah nikah, jangan cari lain-lain. Tapi bagaimana kita sama-sama berusaha memperbaiki kualitas diri agar kita bisa menjadi orang tua uh, terbaik untuk anak. Ya, kemudian memilihkan ibu yang terbaik untuk anak-anak. Makanya kita lihat kisah Ibrahim ya. Pertama udah punya istri Sarah ya, cukup menjaga diri dan sebagainya Sarah ya. Eh, Kalau cerita-cerita yang di luar Al-Quran kita nggak bisa terlalu yakinin itu para nabi, kita ambil yang di Al-Quran saja ya. Atau dari buku-buku yang memang benar-benar dipercaya, buku-buku yang bersumber dari Quran ya, karena sisanya takut cerita Israiliyat. Kemudian eh, menikah dengan Hajar ya, padahal Hajar ini hamba sahaya yang dihadiahkan ya, akhirnya menikah dengan Hajar itu walaupun tadinya hamba sahaya tapi merupakan wanita terbaik, wanita yang tangguh ya, mempunyai kesamaan visi sama Nabi Ibrahim ya, sampai taat pada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua menyamakan visi dan misi dalam mendidik anak ya. Nah makanya terjadi eh, Ibrahim waktu Hajar baru punya anak bayi Ismail, bayangkan saja Ismail ditempatkan dan Hajar ditempatkan di tempat yang tandus di Mekah. Waktu itu Mekah belum ada siapa-siapa, belum ada air, belum ada apa-apa. Makanya yang ketiga, keteladanan dari Ibrahim adalah menempatkan anak di tempat terbaik untuk pertumbuhan akidahnya. Jadi itu caranya Ibrahim ya, menempatkan anak di tempat terbaik untuk akidahnya. Ini kenapa layarnya jadi itu nggak ini Kak? Hilang layarnya, admin? Di saya hilang? Apa hilang juga? Halo? Sama di nih. sini juga hilang. Ya, hilang nih. Ada layarnya. Ada yang nge-share layar ini, Bun. Ya udah, Iya, saya share hilang. lagi. Tadi berhenti dia. Sudah, Ustazah. Nah, ini hilang lagi. Tadi saya udah share lagi, kok hilang lagi? Coba Tahu ya. sekali lagi, Ustazah, baru dimatikan. Biar peserta tidak bisa bagikan layar. Emang peserta bisa bagikan layar? Di tempat saya layarnya kelihatan tuh. Oh, ini barusan saya share lagi, tadi hilang. Bagus, Ustazah, tempat saya. Ya, nah, ya kita lanjut ya. Jadi Nabi Ibrahim menempatkan anak di tempat yang terbaik untuk pertumbuhan akidah ya. Waktu Hajar bertanya kepada mengapa gitu, mengapa sampai ditinggalkan di situ? Ibrahim nggak menjawab gitu kan. Ya wajar ya kita misalnya kalau sebagai istri punya anak bayi tiba-tiba hijrah kemana, tahu-tahu ditinggal di tempat yang tidak ada fasilitas ya kan. Eh, Pasti galau gitu. Tapi karena kesolehannya Hajar ya, Hajar atau galau jadi bertanya gitu, mengapa ditinggal di sini? Ibrahim nggak jawab. Nah setelah itu Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Rob, dari Allah? Kemudian Ibrahim menjawab iya. Karena Hajar sudah mempunyai visi misi yang sama. Visinya adalah mencari ridho Allah, mencari surga. Misinya udah sama dengan Ibrahim, sudah mempunyai juga kesamaan fikroh, ya kesamaan manhaj dan sebagainya dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya setelah Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Allah, Hajar langsung sami wa ata'na. Dan ternyata memang di situ merupakan tempat terbaik untuk pertemuan akidah. Begitu juga kita, misalnya kan, kalau kita ingin mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim, ya kita carilah tempat tinggal itu yang bagus untuk akidahnya, bukan tempat yang mentereng tapi nggak ada masjid, misalnya kan ya, kita cari yang kira-kira untuk melakukan aktivitas-aktivitas keislaman lebih memudahkan bagi kita. Ya. Kemudian banyak berdoa, makanya kita lihat di Al-Quran banyak sekali doa-doa contoh-contoh dari Nabi Ibrahim, ya kan. Doa-doa terbaik adalah doa yang dicontohkan di Enggak apa? Al-Quran. Banyak sekali doa-doa ya. Jadi kita
bisa Berapa? doa-doa itu ya, doa minta anak yang soleh, atau doa termasuk yang saya sering sampaikan, doa yang sangat visioner ya, misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar kita eh, diberikan pasangan ya, anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, yang membuat kita eh, apa mata kita membuat tenang, nyaman. Kalaupun ada keluar air mata adalah air mata kebahagiaan. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan kita minta berdoa pada Allah supaya kita, pasangan kita dan turunan kita menjadi pemimpin yang orang-orang bertakwa. Ya banyak sekali doa-doa ya yang bisa kita lihat di Al-Quran, kita pelajari, kita hafalkan dan kita hafalkan pada Allah. Kemudian memberikan waktu dan pendidikan berkualitas untuk anak. Ya. Itu keteladanan Nabi Ibrahim. Bedanya ayah dan ibu ya, dua-duanya harus mempunyai peran dalam pendidikan anak ya. Jadi hanya kalau ibu, apalagi untuk anak-anak yang masih balita, kuantitas pertemuan itu sangat penting ya, sangat penting. Tapi karena ibu, makanya ibu disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama anak. Jadi yang namanya sekolah ya, sekolah pertama ya sekolah nggak kemana-mana. Waktu anak itu pertama, jadi senantiasa mendampingi anak. Jadi kalau anaknya masih balita, upayakan, eh, kalau saya malah lebih cenderung kalau bagi ibu yang tidak bekerja, nggak terlalu perlulah nyekolahkan anak yang usia dini. Cukup dari ibunya saja nah, yang memberi pendidikan. Ayah adalah kepala sekolah. Ya. Ayah adalah kepala sekolah, jadi kurikulum, kebijakan dan sebagainya itu ayah harus sangat berperan, tidak boleh cuek ya. Sangat berperan. Jadi eh, hanya seringkali karena ayah itu punya kewajiban nafkah, ya punya kewajiban nafkah, jadi tidak bisalah ayah untuk mempunyai kuantitas yang selalu bersama anak, kuantitas pertemuan yang sangat besar untuk anak. Jadi untuk ayah memberikan waktu dan pendidikan yang berkualitas untuk anak sangat penting. Kalau kita lihat keteladanan dari Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim tidak terlalu sering bersama anaknya, tetapi waktu dan pendidikannya sangat berkualitas. Dikala itu kemudian ditinggal, kemudian ada datang lagi ya, dikala Ismail anak-anak, kemudian membangun Ka'bah bersama-sama. Ismail membangun meletakkan bata-bata ya di Ka'bah, jadi memberikan pendidikan yang langsung bersama-sama. Ya, jadi bukan berarti juga asal suruh kamu ini gitu ya. Jadi memberikan pendidikannya jadi yang berkualitas kepada anak. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang kekurangan peran ayah dan sebagainya, kalau ayah yang tidak peduli jelas membuat kurang. Tetapi ada kalanya mungkin ayah-ayah yang mempunyai beban amanah dakwah, amanah yang di luar yang tidak bisa selalu bersama anak, tapi dia tetap memberikan waktu dan pendidikan berkualitas terhadap anak. Kemudian Ibrahim, keteladanan dari Ibrahim adalah sempurna dalam menuntaskan ujian yang diterima. Makanya Ibrahim mendapat gelar tamah ya eh, sempurna sempurna untuk ujian-ujian yang diterima oleh Allah ya. Dari kita tahu kalau kisah Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa ya. Dari muda punya bapak yang pembuat berhala, bukan menyembah lagi, membuat berhala sehingga Ibrahim menghancurkan berhala dan seterusnya ya, sampai ujian anaknya yang harus diperintahkan untuk disembelih ya. Kemudian ya eh, nabi-nabi lain atau di Al-Quran banyak juga, ada juga kisah tentang kisah Luqman dan sebagainya ya, banyak yang bisa kita lihat. Hanya Luqman orang soleh ya, ini kita lihat Nabi. Nah, sebaik-baiknya teladan sepanjang zaman adalah Rasulullah SAW ya. Jadi setelah kita eh, yang tadi para nabi kita harus jelaskan ya secara umum. Tapi untuk Rasulullah SAW, upayakan kita memang menjelaskannya lebih banyak lagi kepada keluarga kita ya. Karena cermin terbaik teladan sepanjang zaman adalah Rasulullah SAW ya. Maka masih ada buku-buku nih ya. Jadi eh, saya suka sampaikan ya, setiap rumah muslim itu seharusnya di antara buku yang wajib ada tuh buku sirah. Terserahlah mau beli yang lengkap, yang berwarna, yang mahal, yang premium ya, atau yang murah yang 100.000 juga ada ya. Kalau jadi
kalau untuk anak-anak yang belum suka membaca, orang tuanya harus mau membacakan, yang mengisah-mengisahkan. Jangan sampai anak kita terlanjur menyukai artis Korea, terlanjur menyukai pemain bola, ya terlanjur menyukai yang di luar sana yang tidak ada, yang tidak bisa memberi keteladanan yang seutuhnya, ya. Padahal di Islam ada manusia terbaik yang sangat sempurna yang bisa memberi keteladanan seutuhnya, memberi kebaikan untuk teladan di dunia dan akhirat, ya. Jelas sekali di surah Al-Ahzab ayat 33 disebutkan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik, ya. Untuk orang yang apa? Untuk yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, apa saja sih keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah? Banyak sekali, banyak sekali. Misalnya, ini cuma misalnya. Misalnya sebagai pribadi Rasulullah adalah pribadi yang jujur, amanah, ya, berani, ya. Makanya ada tuh buku untuk anak balita, misalnya jujur seperti Rasulullah, berani seperti Rasulullah, cerdas seperti Rasulullah. Jadi dari kecil itu anak kita udah tanamkan bahwa semua sifat akhlak-akhlak mulia, sifat baik itu bercermin dari Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu manusia yang paling berjasa terhadap kita semua gitu. Karena melalui Rasulullah itulah kita bisa terangkat dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi sebelum orang tua kita, manusia yang paling berjasa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah sederhana, penyayang, teguh dalam prinsip, ya, sabar dan sebagainya. Nah itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita contoh itu. Kemudian untuk anak yang udah mulai agak besar sedikit, nah kita bisa jelaskan lagi tentang bahwa Rasulullah itu Masya Allah dalam semua aspek kehidupan Rasulullah itu semua istimewa, ya. Sebagai ayah, ayah yang bersayang, perhatian, sebagai pembisnis yang ulung, ya, ya. Jadi walaupun waktu itu awal-awal bisnis membantu Khadijah, ya, itu langsung untungnya banyak, ya kan. Sebagai panglima yang tangguh, kemudian dalam berpolitik juga Rasulullah melakukan politik waktu di Madinah, ya, langsung Rasulullah mendirikan pasar, ya, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, ya. Kemudian Rasulullah melakukan perjanjian kepada orang-orang Yahudi dan sebagainya, ya. Jadi para sahabat, ya, karena saking para sahabat tuh tahu keutamaan untuk mengajarkan kisah Rasulullah kepada anak-anaknya sampai mereka rata-rata mengajarkan anak mereka tentang hidup Rasulullah seperti kami mengajarkan Al-Quran. Nah, ini contohnya kata Zainal Abidin bin Ali bin Husin bin Ali bin Abi Thalib, ya. Apalagi kita yang udah jauh sekali jaraknya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan, bisa ingin anak kita mengikuti sunnah Rasulullah, ya, bisa mendapatkan petunjuk dari petunjuk terbaik, ya, an'amta alaihim ini Rasulullah, petunjuk terbaik, ya, an'amta alaihim adalah Rasulullah. Kalau kita tidak pernah mengisahkan tentang Rasulullah ini kepada anak kita, kalau kita cuma mengharapkan dari setahun sekali pas Maulid Nabi itu tidak akan cukup, ya. Jadi merupakan kewajiban bagi kita sebelum itu kita dulu yang baca sirah, ya. Kemudian keteladanan itu tadi keteladanan pertama para nabi dan itu keteladanan yang paling utama, ya, terutama Rasulullah SAW. Kemudian keteladanan dari para sidikin, ya, keteladanan dari para sidikin. Kalau Rasulullah kita otomatis nggak bisa jadi Rasulullah, ya. Kalau sidikin ayah bunda kita bisa nggak jadi sidikin, ya. Jadi orang-orang yang berkata benar, ya. Nah, saya mau tahu nih ada yang jawab enggak. Jadi kalau kita bisa nggak menjadi sidikin, ya. Jadi ya, udah ada yang jawab bisa bisa, alhamdulillah, ya. Jadi kita bisa jadi sedikit. Kalau menjadi rasul otomatis nggak bisa, ya. Tapi kalau jadi sedikit bisa. Syaratnya apa? Kita berusaha menjadi orang yang jujur perkataan, ya, jujur perbuatan. Itu sedikit orang-orang yang benar, ya, yang jujur. Nah, contoh yang paling sidik itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sampai makanya gelarnya tuh As-Siddiq, ya, itu contoh. Eh, itu perlu juga kita baca buku tentang Abu Bakar. Ya. Saya di rumah kami punya beberapa buku tentang Abu Bakar, Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan jika ada Nabi lagi setelahku, Abu Bakarlah orangnya, gitu. Karena luar biasa Abu Bakar itu cerdasnya, solehnya, hanifnya terdepan dalam amal-amal soleh. Ya. Jadi makanya dalam surah Al-Hasr, ya, kalau nggak salah saya lupa, ini juz 8, ini surah ini ayat ke-8, ya. Em,
disebutkan ya tentang orang-orang hijrah, ini tentang kaum muhajirin. Muhajirin itu makanya Allah puji mereka dengan ulaika humus shodiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Nah, contoh as-shodiqun orang yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq ya. Misalnya keutamaan Abu Bakar misalnya mudah menerima kebaikan dan kebenaran. Jadi Abu Bakar itu kerjaannya nggak pernah melawan, nggak pernah apa namanya ibaratnya bertanya seperti meragukan dan sebagainya selalu samina wa ta'na ya. Bahkan misalnya seperti Isra Mi'raj langsung samina wa ta'na ya, semua kisah langsung samina wa ta'na pada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar terdepan dalam amal soleh ya kan. Jadi kalau Rasulullah mengadakan kajian dengan para sahabat, Rasulullah kadang bertanya siapa yang sudah silaturahim, siapa yang sudah sedekah, siapa yang sudah gini macam-macam, Abu Bakar semua itu, Masya Allah. Kemudian ahli sedekah yang kita tahu ya banyak sekali membebaskan hamba sahaya ya itu Abu Bakar, mengislamkan sahabat-sahabat utama itu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bukan kepercayaan Rasulullah ya, mempunyai ilmu yang luas, teguh dalam berdakwah, pemimpin yang rendah hati dan merupakan khalifah yang cerdas ya. Jadi Masya Allah ya, jadi kita bisa melihat banyak keutamaan Abu Bakar, buku-buku tentang Abu Bakar banyak ya tentang Abu Bakar. Kemudian teladan dari para syuhada. Kita bisa jadi syuhada nggak ya, ayah bunda? Ya, siapa yang mau jadi syuhada nih? Ada yang mau jadi syuhada? Ya. Jadi ini juga merupakan hal yang harus menjadi cita-cita kita. Ya, kita harus punya keinginan menjadi meninggal mati syahid ya, Masya Allah. Karena orang yang meninggal mati syahid itu melesat nanti di akhirat ya. Kalau yang lain mungkin dihisab ya bisa berjalan di sirat, ada yang berjalan dengan apa dengan perutnya ya merayap dan sebagainya ya. Kita berharap kalau orang yang meninggal mati syahid itu melesat, Masya Allah. Contoh-contoh syuhada ya, Mus'ab bin Umair, Tolha ya nggak akan bisa dibahas tentunya di sini ya, nanti silakan dibaca bersama anak ya. Tapi ada urutannya tentang nabi-nabi, tentang Rasulullah Muhammad SAW dulu, baru para sahabat, baru para tabiin. Nah, kita urutan-urutan untuk mengenalkan tokoh-tokoh itu. Nanti kemudian baru tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional boleh ya itu. Tapi yang paling utama kita kenalkan yang dalam An'amta alaihim dahulu. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, Amr bin Jamu dan sebagainya. Banyak sekali ya, contoh ini. Atau juga kita bisa memberi contoh suhada-suhada yang kekinian, yang saudara-saudara kita di Palestina ya. Supaya dia lebih melihat yang real yang ada sekarang setelah contoh para sahabat, para tabiin ya. Kemudian suhada-suhada yang ada sekarang kita bisa memberikan contoh itu kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian teladan dari para solihin ya, ya Bunda ya, ini juga kita bisa menjadi orang solihin ya. Kita juga bisa melihat di sekitar kita orang-orang solihin. Nah, orang solihin terbaik itu jelas yang ada pada zaman Rasulullah ya, salafus soleh ya, yang ada pada zaman Rasulullah ya, para sahabat, para tabiin, yaitu yang paling terbaik. Kemudian kita juga bisa menjadi orang soleh. Dan sekitar kita juga kan kita sering lihat nih orang-orang yang yang ini rajin ya puasanya. Oh, yang ini sedekahnya Masya Allah. Oh, yang ini suka menghafal Quran. Oh, yang ini tilawah Qurannya luar biasa. Oh, yang ini kok sabar ya Masya Allah. Nah, itu adalah teladan orang-orang soleh. Pada diri kita semua, kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita bisa ngambil teladan ya. Dari para sahabat, kisah Luqmanul Hakim, wanita penghulu surga ya. Kalau anak-anak kita wanita, ya kita juga wanita, kita perlu mengajarkan membaca tentang kisah wanita penghulu surga. Nah, siapa aja nih wanita penghulu surga udah tahu ya, ibu-ibu ayah sekalian, wanita penghulu surga ya. Jadi ada 4 ya wanita penghulu surga ya. Siapa aja ada yang tahu nggak? Ya. Ya, jadi yang pertama kali Asiyah binti Mujahim ya istrinya Firaun, kemudian Maryam binti Imran ya, kemudian Khadijah binti Khuwailid istrinya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Fatimah binti Muhammad. Nah ini kita perlu juga membaca kisah-kisahnya ya, selain kisah para nabi, para
sahabat. Nah, khusus wanita tambah lagi tentang wanita penghulu surga. Kemudian bisa tambah setelah itu kisah para sahabiat yang lain ya, sahabiat Ummul Mukminin yang lain ya, Aisyah ya, Zainab, misalnya ada Zainab istrinya Rasulullah binti Al-Jahsh, atau Zainab istrinya Abdullah bin Umi Maktum yang dia kreatif sehingga menghasilkan uang sehingga bisa sedekah ya, atau misalnya kisah para sahabat tabiin kayak seperti contohnya Uwais Al-Qarni ya, dan para tabiin, kisah ulam khalifah utama ya, misalnya Umar bin Abdul Aziz ya, kemudian seperti Muhammad Al-Fatih. Masya Allah ya, kalau kita membaca buku Muhammad Al-Fatih itu malah ada seri komiknya, jadi anak-anak tuh suka, insya Allah ya. Ada seri komiknya yang Muhammad Al-Fatih itu semenjak balik tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Ya, makanya wajar saja Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel di usia muda, ya kan. Kemudian tentang kisah-kisah perawi hadis, oh Masya Allah ini keren-keren semua gitu. Misalnya tentang Imam Bukhari, ya kan. Imam Bukhari itu hafalannya luar biasa. Jadi Allah memberikan kelebihan yang luar biasa sehingga dia nggak pernah lupa, titik komanya juga nggak lupa ya, walaupun tidak mencatat. Jadi kalau yang orang suka nggak mencatat kalau belajar, ya mudah-mudahan dia udah sekualitas Imam Bukhari ya. Atau pahlawan-pahlawan kita ya, pahlawan-pahlawan kita ini pada soleh-soleh juga kan. Kalau nggak soleh dia nggak mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk ini, karena mereka eh, meyakini ya membela Indonesia adalah sebagai jihad, karena yang menjajah adalah orang-orang non-Islam ya. Jenderal Sudirman, Tengku Umar dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai orang tua haruslah berusaha menyolehkan diri kita agar termasuk orang soleh yang pantas diteladani. Ya. Jadi kalau kita udah lihat kisah-kisah itu, kemudian kita sebagai orang tua harus berusaha menyolehkan diri kita agar termasuk orang soleh yang pantas diteladani, karena anak kita tuh yang terdekat adalah melihat kita, anak kita nggak lihat perawi hadis, anak kita nggak lihat Rasulullah, tapi kita berusaha untuk menghadirkan mereka itu. Dengan kita memberikan kisah-kisah itu, kita berusaha menghadirkan Rasulullah di rumah kita dan kita memberikan kisahnya ya. Tetapi anak kita yang real dilihat adalah kita. Real dilihat adalah kita, ya. Kemudian nah, pentingnya menjadi orang tua yang soleh ya. Dalam surah At-Tur ayat 21 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Masya Allah ya. Jadi eh, nanti ya kita mengapa sih kita perlu jadi orang soleh? Mengapa sih kita berusaha didik anak kita jadi anak-anak soleh? Supaya kita tuh kepengen, di antara alasannya adalah supaya kita nanti di akhirat kita berkumpul lagi di surga. Kan ada nggak sih yang nggak mau? Semua mau kan ya, kita berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga, insya Allah, amin. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, adapun dinding rumah seorang rumah adalah kepunyaan, ini kan kisah ya, kita tahu surah Al-Kahfi ada beberapa kisah ya, di antaranya kisah yang Nabi Musa yang berjalan ya, mengambil hikmah ya dengan orang soleh Khidir ya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda yang tersimpan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ya. Jadi ternyata kalau dari tafsir ini ya, seseorang yang soleh itu akibat positif dari kesolehannya itu bisa dirasakan sampai 7 turunan ke bawah. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, jadi kita kalau menjadi orang soleh, nah ini yang kisah di Al-Kahfi itu bukan orang tuanya langsung, bukan ayahnya langsung, tapi eh, ini ya ada tafsir yang seperti itu. Ya, jadi di atasnya itu merupakan orang yang soleh. Jadi kalau orang soleh, Allah akan menjaga juga turunannya, insya Allah ya. Kemudian dalam surah At-Tahrim tadi sudah disebutkan bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setiap mukmin yang meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunan setelah itu, insya Allah. Jadi kalau kita nih berusaha menjadi orang soleh, misalnya Allah mencabut
umur kita, oh karena kita lagi dakwah Allah cabut, karena kita lagi ibadah Allah cabut. Misalnya kita lagi dicabut usia kita dikala kita melakukan amal kebajikan dikala kita melakukan ketaatan pada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunan kita setelah itu, ya kan? Jadi Masya Allah gitu. Mengapa kita penting menjadi orang yang soleh? Nah, itu di antara alasan-alasannya mengapa kita penting sih jadi orang tua yang soleh. Nah, contoh nih, contoh kita memberikan keteladanan kepada anak. Ya, contohnya, nampaknya waktunya udah habis. Keteladanan, makanya saya lupa ya, sebenarnya mau menyampaikan materi ini. Materi aja belum tanya jawab minimal 1 jam biasanya ya. Ini udah diringkas-ringkas. Mudah-mudahan ayah ibu nggak bosan. Keteladanan, misalnya contoh keteladanan kita kepada anak yang pertama adalah keteladanan akidah yang lurus. Misalnya kita sebagai orang tua ya, kalau kita sampai katakan kepada anak, apa misalnya kita menyediakan misalnya gantung-gantungan atau apa nih mak? Oh ini supaya selamat. Ah, berarti kita sudah tidak mengajarkan akidah yang lurus ya. Atau kita, yuk kita nyekar yuk ke makam ulama ini, kita ngambil berkah. Ya, berarti kita sudah tidak memberi keteladanan yang lurus ya. Jadi kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban memberikan keteladan yang lurus kepada anak kita. Ya hanya menjadikan Allah saja sebagai ilah. Hanya yakin bahwa Allah sajalah yang memberi, bahwa Allah itu sebagai Rob kita satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang memberi manfaat dan mudarat dan sebagainya. Bunda di keteladanan dalam ibadah mahdoh, yang kita harus memberi keteladan. Makanya Umar Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita menyuruh orang melakukan yang wajib, kita itu harus melakukan yang wajib dan yang sunnah dulu. Jadi kalau kita nyuruh anak kita yang wajib, upayakan kita yang wajibnya beres plus sunnah kita udah lakukan ya. Jangan kita melakukan anak kita yang wajib kita aja masalah. Misalnya kita mau nyuruh anak kita amal-amal termasuk amal-amal nafilah, kita mau nyuruh anak kita ngaji tapi kita kelihatan main HP, payah ya kan ya. Nah, jadi kita tunjukkan ibadah madhab. Misalnya kita nyuruh anak kita sholat, kita udah wudhu dulu, kita udah siap sholat juga gitu. Jangan kita masih nyantai, kita nyuruh anak kita sholat ya agak kurang, enggak kurang dapat. Kemudian keteladanan dalam akhlak dan adab kita yang ajarkan ya. Misalnya nih yang hari-hari masalah makan ya, masalah makan. Kita biasakanlah sebagai orang tua tunjukkan kita harus tahu dulu makan tuh tangan kanan. Makanya Rasulullah ada bersabda, ya gulam samilah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anakku, makanlah dengan ucapan basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang terdekat ya. Jadi kita ajarkan, oh nak, makan minum tuh tangan kanan ya. Tidak hanya makan, minum juga tangan kanan. Oh nak, adabnya tuh lebih bagus kalau untuk makan, makan ya harus duduk, kalau minum ya adabnya lebih bagus duduk. Oh nak, ya kan, terhadap orang tua tuh harus begini, terhadap guru tuh harus hormat gitu. Kalau kita mencela guru di depan anak, bagaimana anak akan menghormati gurunya? Ya kan. Eh, kemudian bagaimana adab meminta izin mengambil barang orang lain, misalnya di kulkas. Oh ini punya kakak ya, gitu. Adik tidak boleh sembarang ambil, gitu ya. Jadi kita harus memberi keteladanan. Kita juga gitu. Misalnya ada barang di kulkas, kita nggak tahu, bukan kita yang beli, kita tanya dulu punya siapa nih, boleh nggak? Misalnya ayah nyicip, ibu nyicip, gitu ya. Nggak boleh asal-asal. Kita yang memberikan keteladanan itu. Ya. Ada tamu terhadap orang tua, bagaimana kita menyontohkan kepada anak kita berbuat baik kepada kita dengan kita menyontohkan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Keteladanan untuk komitmen yang halal dan haram, kita memberikan keteladanan. Oh, misalnya beli apa-apa, kita lihat nih komposisinya, kita lihat ini benar-benar halal, itu enggak sembarangan. Kalau makan di mana juga gitu. Nah, halal dan haram masalah sumber atau masalah zat ya, kita harus memberikan keteladanan dalam hal baik lainnya macam-macam ya. Nah, jika anak melihat orang tuanya berdusta, ia tidak mungkin akan berkata juga jujur. Jadi kalau kita ingin punya anak yang jujur, janganlah jadi orang tua yang berdusta. Ya. Ada orang, nak, bilang ya, emak tidak ada. Nah, udah kita ngajarkan, udah berarti kita sudah tidak berharap anak kita jadi anak yang jujur. Kemudian jika melihat kedua orang tuanya berkhianat, ia tidak mungkin menjadi amanah. Kita ini nih, misalnya udah kasih amanah apa, kita berkhianat. Anak kita tahu nih, oh ya udah, tidak mungkin anak kita, kita bisa ngajarkan amanah kepada anak kita. Anak yang melihat orang tuanya selalu mengikuti hawa nafsu, ia tidak akan mungkin untuk belajar keutamaan.
Misalnya kita undangan ya, kita ngambil semua macam-macam ya, lah semua diambil gitu ya, terus mubazir gitu, kemudian mubazir. Kelihatan sekali kita ngikuti hawa nafsu. Bagaimana anak kita mau belajar keutamaan, kitanya udah kelihatan banget ya mengutamakan hawa nafsu. Kemudian anak yang mendengar orang tuanya berkata kufur, caci maki, dan celaan, tidak mungkin dia akan belajar bertutur manis ya. Kita lihat, kalau misalnya anak nih, saya pernah melihat anak ya, apa orang tuanya tuh bagus, so anaknya ngomongnya kasar ya. Jadi saya nanya, ini anaknya dididik oleh siapa? Rupanya dititipkan. Nah, dititipkan. Oh, berarti yang tempat titipannya bisa jadi kasar, ya kan? Karena anak-anak kecil itu akan mencontoh, melihat model siapa gitu ya. Jadi kalau kita ingin mereka berkatanya lembut, tidak caci maki, kita juga jangan menjadi orang yang suka mencaci, suka mencela, ya. Kemudian anak yang melihat orang tuanya bersikap keras dan bengis, ya, tidak mungkin ia akan menjadi belajar kasih sayang. Ya, ada kasus-kasus orang yang udah menikah, kena KDRT dan sebagainya. Ya. Sampai anak saya juga bilang dulu, "Mi, nanti takut kalau menikah." Ya udah, memang harus melihat bagaimana keluarganya. Kalau keluarganya kasar suka ini, ya kemungkinan eh, kasar itu akan lebih muncul. Ya. Kemudian yang terakhir, ghair dari Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau yang tadi kita minta kepada Allah, an'amta alaihim, minta kepada Allah, eh, contohnya adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka, ya, para nabi, para syuhada, para solihin, para apa sodikin ya. Kemudian kita minta pada Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan kita seperti orang yang Allah murkai kepada mereka dan jangan seperti orang yang Allah sesatkan. Jadi makanya di Al-Quran ada juga kisah-kisah orang yang dapat azab ya, kisah orang Yahudi, kisah orang yang tidak bersyukur, yang macam-macam yang di Al-Quran. Nah, itu sebagai pelajaran bagi kita supaya kita tidak ikut dengan itu. Jadi kita lihat ciri-cirinya, pelajari ciri-ciri itu dan jauhi sifat-sifat itu supaya kita tidak seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah telah selesai kita mendengarkan materi dari Ustazah Nunung. Ustazah izinkan saya untuk membaca 2 pertanyaan ya Ustazah. Ah, iya, boleh 2 aja ya. Pertanyaan pertama, kalau soal keteladanan, insya Allah saya yakin setiap orang tua pasti melakukan yang terbaik. Gimana silabus dan program yang dilakukan di rumah dan ketika mereka di luar rumah, sehingga semua anak bunda bisa jadi keluarga Allah? Mungkin itu Bun, mohon pencerahannya. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama Ustazah. Mungkin boleh dijawab langsung. Maksudnya silabus gimana? Tunggu dulu. Gimana silabus dan program yang dilakukan di rumah dan ketika mereka di luar rumah, sehingga semua anak bunda bisa jadi keluarga Allah. Jadi metode pendidikan ya tadi kan udah disebutkan metode pendidikan itu ada 4 ya kan. Ada pengarahan, kebiasaan, keteladanan ya. Kemudian kita bisa memberikan reward kalau dia melakukan kebaikan dan bisa kita memberikan ikop kalau dia melakukan permasalahan tapi dengan kesepakatan. Jadi untuk silabus kita bisa sebenarnya untuk anak yang sudah bisa diajak diskusi, kita bisa melakukan diskusi kepada anak ya. Anak yang bisa diajak diskusi ya. Misalnya anak usia 3 tahun biasanya udah bisa diajak diskusi, 4 tahun bisa diajak diskusi. Jadi kita bisa bikin target-target yang sesuai dengan usia anak ya. Tapi target itu tidak boleh sepihak. Harus kita diskusikan kepada anak. Kemudian kalau untuk silabus kita bisa bikin seperti time schedule-nya gitu dari bangun tidur sampai tidur ya. Misalnya uh, lain-lain ya kan. Misalnya kalau udah 7 tahun ke atas dari kita udah tulis dari sholat subuh berjamaah misalnya laki-laki di masjid tulis misalnya di situ. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya nanti misalnya pagi menghafal Quran atau apa tulis. Kalau ada dilakukan berarti centang. Nanti kalau centangnya sampai berapa, mungkin kita dapat berapa poin, kita kasih hadiah. Nanti hadiah dari itu kita bisa
bikin kesepakatan ya bersama ya untuk poin-poin. Jadi kesepakatan itu menggabungkan antara keinginan kita orang tua dengan kenyamanan anak ya. Jadi kita nggak itu. Nah, kalau untuk anak-anak, maksudnya tadi ini ya, kalau untuk anak atau kurang apa-apa itu pembahasannya panjang lagi, nggak bisa dibahas sekarang ini ya. Yang penting tadi ya kita akan lebih berbekas diterima oleh anak kalau kita sudah memberikan keteladanan kepada. Kalau anak tidak melihat kita melakukannya, dia tidak apa kekuatan ajakan kita akan menjadi lemah. Baik, terjawab ya, Bapak Ali ya, yang nanya ya. Mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Bunda, mohon izin bertanya, jika sebagai orang tua sudah terlanjur lalai dalam mendidik anak, lantas apa yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaikinya? Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta Al-Quran pada anak yang mana kita sebagai orang tua masih dalam tahap belajar Al-Quran atau belum sering membaca Al-Quran secara rutin? Ya, kalau misalnya kita ya, belajar itu kan memang harus terus-menerus ya. Nah, nggak mungkin juga kita mungkin dari awal udah bagus kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi seandainya kita sekarang sadar, dulu kita belum pas nih, berarti berarti ada utang pengasuhan terhadap anak. Ya kita perbaiki, ya perbaiki. Semakin lama utang pengasuhannya, berarti kita bayar utangnya semakin banyak. Ya. Jadi kita perbaiki, kalau anak kita sudah gede, jangan sungkan-sungkan minta maaf ya. Maaf ya, dulu Bunda nggak paham nih kalau seperti ini. Yuk kita saling perbaiki bersama yuk. Dalam Islam seharusnya begini-begini. Bagaimana menurut kakak? Kita ini kan sama-sama yuk kita perbaiki ya gitu misalnya ya. Jadi bisa sambil diusap, bisa sambil apa macam-macam ya. Kemudian kalau apalagi tadi Kak Wit ya. eh, Kalau untuk menghafal Quran dan sebagainya, kayaknya waktu itu udah pernah materinya ya disampaikan di sini ya. Untuk membuat anak cinta Quran, ya itu tadi makanya saya dari dulu sampai sekarang surah ini kan tentang eh, bacakan kisah-kisah itu. Karena di situ para sahabat hafal Quran, ya kan? Rasulullah gimana. Jadi membacakan kisah-kisah dan kita sering sampaikan tentang urgensi menghafal Quran. Oh, misalnya orang menghafal Quran, orang tuanya aja akan dapat mahkota, yang menghafal akan lebih lagi, gitu ya. Keutamaan, oh nanti yang hafal Quran akan mendapat syafaat di akhirat. Kita kasih keutamaan. Kemudian tadi membaca kisah-kisah, termasuk kisah-kisah kekinian anak-anak yang sudah hafal Quran, yang berprestasi, yang mempunyai banyak itu bisa dikasihkan supaya memberi motivasi mereka. Dan memang kalau untuk anak hafal Quran, yang paling utama itu membuat anak cinta dulu, ya, tidak boleh dipaksa. Jadi akan bisa kalau anak itu sudah punya kemauan di diri sendirinya. Kewajiban kita adalah menumbuhkan kemauan itu, ya, dan baca kisah-kisah, dengan mendoakan, dengan mencontoh. Alhamdulillah, jawab sudah. Syukron Ustazah Afwan. atas jawabannya. Eh, Insya Allah ya, sangat menarik sekali ya Ustazah ya materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah banyak juga yang nanya-nanya nih. Tapi hanya 2 pertanyaan saja ya untuk kajian malam ini yang bisa kita jawab. Nah, saya pribadi juga banyak sekali mendapatkan insight-insight baru gitu Ustazah. Izin saya merespon sedikit ya Ustazah tentang materi kajian kita pada malam hari ini. Makna teladan, sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, sifat, kelakuan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang tua, kita memberikan teladan yang baik merupakan pelajaran paling membekas bagi anak. Maka penting bagi orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. 5 cara menjadi orang yang teladan dalam kesolehan. Pertama, bercermin dari keteladan Al-Fatihah. Kedua, bercermin dari para nabi. Ketiga, teladan dari para shodikin. Keempat, teladan dari para syuhada. Dan terakhir, teladan dari para solihin. Orang tua menjadi teladan terdekat bagi anak-anak. Orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Tidak hanya menyuruh ya, tapi juga
mencontohkan. Seperti itu resume yang dapat saya berikan gitu ya. Syukron Ustazah atas ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini. Saya pamit ya, Ayo, boleh ya? boleh Ya, Ustazah, boleh. Syukron Ustazah, semoga sehat selalu, semoga bisa terus dapat memberikan kebermanfaatan bagi kami ilmu-ilmu. Terima kasih Ustazah. Nah, ya Bunda, Abang Kakak dapat ilmu baru nggak nih? Dapat ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum itu saya mau putar video. Boleh, Ayah Bunda, boleh tonton ya. Penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Alhamdulillah sudah kita saksikan video tadi ya, dari ratusan atau bahkan ribuan kilometer jaraknya dari ayah bunda, tepatnya di Pontianak, ada ratusan adik-adik santri yang sedang belajar dan menghafal Al-Quran di rumah tahfiz Al-Araf Mulia. Adik-adik santri ini punya latar belakang yang beda-beda, baik yang masih punya orang tua lengkap, baik yang baru yang hanya punya satu orang tua saja, maupun yang tidak punya orang tua sama sekali. Saat ini mereka sedang berjuang untuk jadi hafiz-hafizah di masa depan, yang mana perjuangan mereka ini disupport oleh Al-A'raf Mulia, baik yang full gratis maupun yang bersubsidi. Nah, bagi ayah, bunda, abang, kakak yang ingin jadi bagian untuk menyambung kasih cinta dari Rasulullah, sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka akan seperti ini bersamaku di surga. Mau bertangga dengan Rasulullah? Yuk, usap kepala adik-adik yatim ini dengan cara menjadi orang tua asuh bagi mereka. Hanya dengan 35.000 saja satu bulan. Atau bisa juga menyisihkan perharinya 1.200 rupiah saja. Untuk satu orang asuh ya, satu orang anak asuh. Semoga, nah, untuk ayah bunda juga yang mau kalau pengen dahsyat lagi gitu ya, boleh daftarkan atas dua nama. Pertama, atas nama diri sendiri, dan yang kedua, atas nama suami. Dan bagi yang sudah punya anak nih, boleh daftarkan nama anak-anaknya juga. Semoga menjadi wasilah anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizoh. Nah, namun ada yang ngomong nih, masa anak-anak bisa jadi orang tua asuh gitu ya? Kata siapa nggak boleh? Tentunya boleh sekali. Nah, bagi yang mau daftar, segera klik nomor di kolom komentar ya. Admin sudah mengirimkan nomor yang mau jadi orang tua asuh. 35.000 saja per bulan, ayah, bunda, abang, kakak. Dapatkan aliran pahala dari para adik-adik santri penghafal Al-Quran ini, dari setiap bacaan Quran mereka, dari hafalan Quran mereka, dari usaha mereka untuk belajar Quran. Semoga
dengan menjadi wasilah orang tua asuh ini mengalir pahalanya bagi ayah bunda abang semua. Alhamdulillah sudah ada yang konfirmasi ke saya ya. Udah ada 7 orang nih yang masuk nih. Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda yang sudah mau ambil bagian jadi orang tua asuh dari para adik-adik santri penghafal Quran di Rumah Tahfiz Al-A'raf. Saat ini kita punya 133 santri yang setiap hari belajar dan menghafal Quran. Kita butuh 20 orang tua asuh lagi. Untuk yang mau segera daftarkan, boleh juga tulis nama dan nomor HP-nya di kolom chat ya, nanti akan admin segera hubungi. Nah, alhamdulillah ada masuk lagi nih. Alhamdulillah sudah 10 orang. Alhamdulillah syukron ayah bunda yang telah ambil bagian jadi orang tua asuh. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama daftarkan seluruh anggota keluarga kita menjadi orang tua asuh. Orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, semoga menjadi pahala jariah bagi mereka. Dan juga boleh daftarkan suaminya, anak-anaknya, saudaranya, kakek neneknya gitu ya. Semuanya boleh jadi orang tua asuh. Yuk, bagi ayah bunda yang mau ambil bagian jadi orang tua asuh, insya Allah kita akan punya santri-santri baru lagi karena kita akan masuk di tahun ajaran baru. Maka jangan pernah berhenti untuk menyebarkan informasi kebaikan ini ya. Mungkin ada yang nanya, Kak, jadi orang tua asuh ini harus komitmen 1 bulan sekali Kak? Atau gimana Kak kalau misalnya bulan depan gitu ya, saya nggak ada uang buat transfer gitu, tuh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa ataupun belum ada rezekinya gitu, nggak apa-apa, kita nggak ada paksaan sama sekali. Tapi percayalah ayah bunda, setiap niat baik kita itu pasti Allah mudahkan. Apalagi ini kita menolong atau membantu para adik-adik penghafal Quran gitu ya, bagi maupun yang yatim gitu ya, pasti Allah mudahkan. Nah, mungkin tadi kajian hanya bisa terjawab 2 pertanyaan gitu ya. Mungkin ayah bunda yang telah mendaftar jadi orang tua asuh bisa dapat kajian lebih lanjut lagi dan bisa langsung terhubung dengan Ustazah Nunung untuk bertanya lebih lanjut gitu ya. Itu adalah privilege untuk para orang tua asuh, santri-santri Rumah Tahfiz Al-A'raf bisa bertanya kepada para ustadz ustazah gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya yang telah ikut kajian pada malam hari ini. Semoga dengan kajian ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak insight. Dan semoga untuk para ayah, bunda, abang, kakak yang telah mendaftar jadi orang tua asuh, semoga Allah mudahkan niat baiknya. Semoga Allah balas perbuatan amal solehnya dengan kebaikan berkali-kali lipat. Semoga menjadi wasilah anak-anak keturunannya menjadi anak-anak soleh-solehah, hafiz-hafizah qurrata a'yun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena saya yang paling banyak berbicara gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Marilah kita bersama-sama tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian berikutnya ya Bunda Abang Kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Materinya gimana, Bu? Jazakumullah khairan, Ustazah. Materinya akan kita share, insya Allah nanti akan saya share di grup ya. Oh, bukan di sini ya, Ustazah? Ya, nanti di grup Bunda. Oh.
apakah ayah bunda Pandangi boleh tinggalkan lagi dan nomor HP-nya ya di kolom komentar. Nanti akan ada admin yang menghubungi. ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda.